lihat semuanya. Sambusing, coba lihat sendiri ini. Ini sidik jarimu. Dan ini bisa menjadi bukti di pengadilan nanti. Sambusing, ayo ikut aku. Ayo ikut. Pak Kolektor, aku tidak akan melepaskanmu. Pak Kolektor, aku minta maaf dari seluruh warga kami. Kami telah terpengaruh oleh ucapan dari Sambusing dan mencurigai orang baik seperti dirimu. Sekali lagi maafkan kami. Baiklah, terima kasih banyak. Terima kasih. Permisi. Pak Kolektor, kalau begitu, aku mohon izin. Sersing. Aku paling benci pada kebohongan dan juga penipuan. Aku baik pada orang baik dan sangat jahat pada orang yang jahat. Boleh saja. Tapi untuk apa kau beritahu aku? Apa maksudmu? Kau seorang pejabat, politisi musiman. Apa aku harus menjelaskan maksudku? Posisi di mana kau berada? Mestinya kau mengerti hal yang tidak diucapkan. Apa yang kau katakan itu benar. Bukan hanya bisa mengerti, tapi juga bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Maksudmu? Apa yang kau maksud itu? Aku bisa melihatnya. Kau menari dengan isyarat siapa, Pak Kolektor? Dengan isyarat Anandi, bukan? Kau tahu apa tentang Anandi? Bahwa dia itu adalah kepala desa. Kau tidak tahu, gara-gara perilakunya yang buruk, suaminya pergi meninggalkan dia. Suami, kau heran bukan? Seluruh desa tahu mengenai ini. Dan bukan hanya itu. Satu kali dia pernah kabur dengan pemuda yang lebih muda darinya. Entah setelah berapa hari berfoya-foya, dia kembali ke desa sebagai istri yang setia. Ibu Sinta juga harus memberikan ujian. Setelah kembali dari rumah Rahwana. Tetapi di sini, warga desa yang bodoh malah mengangkatnya menjadi kepala desa. Sungguh zaman sudah edan. Pak Kolektor, aku sampai tua melihat perlakuan mereka. Aku tahu semua seluk-beluk di sini. Aku tahu semua kejadian di sini, Kolektor. Aku bisa menilai orang dalam sekejap. Dan Anandi ini seperti buku terbuka. Bagaimana pegawai pemerintahan sepertimu bisa dipermainkan, itu diketahui. Rasa malu menceritakan tentang karakter seorang gadis. Aku bukan bicara tentang sembarang gadis. Aku bicara tentang Anandi. Anandi, kalau kau bicara lagi, maka aku akan menyeretmu ke balai kota dan aku pasti akan membongkar semua rahasia. Apa kau tahu akibat dari mengancam Hetsing? Aku tidak peduli tentang akibat. Dan aku juga tidak hidup dalam ketakutan. Setiap pagi aku keluar rumah. Kau sudah bawa surat pengunduran diriku. Entah kapan aku harus membuktikan semua kejujuranku. Jadi ancamanmu itu tidak akan lagi berpengaruh bagiku. Kau pikir aku ini apa? Aku ini anak ingusan yang tidak bisa mengerti semua rencanamu ini.
Untuk saja aku membiarkanmu pergi. Lain kali kalau kau bicara sesuatu tentang Anandi yang kerja keras, jujur, dan juga penuh pengertian, aku tidak akan terima. Dan lain kali jangan memberikan komentar memalukan seperti itu lagi. Dan sebisa mungkin, rubahlah pemikiranmu yang kotor itu. Soalnya aku suka dengan kebersihan. Jangan-jangan Anandi mendengar semuanya. Sersing tidak boleh mengatakan semua itu. Aku tidak percaya ada orang serendah itu. Dan itu pun dari orang jahat seperti dia. Aneh. Apa yang dikatakan oleh Hetsing? Hingga kau sangat menyesalinya. Itu berarti dia tidak mendengar ucapan Sersing. Maksudku, apa yang terjadi ini? Semuanya dilakukan oleh Sambo. Jelas ada campur tangan Sersing dalam hal ini. Kalau tidak, Sambo tidak bisa melakukan ini seorang diri. Terima kasih kau sudah ingatkan aku sebelumnya. Seperti kau menjebak Sambu dengan gayanya sendiri. Dan cara kau menghadapi Hetsing. Aku malah menertawakan kebodohanku ini. Bahwa kau melakukan kebodohan dengan mengingatkanmu. Padahal kau itu sangat cerdas. Kau dari awal sudah tahu kau tidak butuh nasihat. Kau tidak melakukan kebodohan. Malah setelah kau ingatkan aku jadi lebih hati-hati. Aku patut ucapkan terima kasih padamu. Aku pergi dulu. Tentang Anandi. Gara-gara perilakunya yang buruk, suaminya pergi meninggalkan dirinya. Bagaimana pegawai pemerintahan sepertimu bisa dipermainkan? Itu diketahui dengan baik oleh gadis seperti Anandi. Satu kali dia pernah kabur dengan pemuda yang lebih muda darinya. Entah setelah berapa hari dia berfoya-foya, dia kembali ke desa sebagai istri yang setia. Gadis seperti ini dibiarkan di sini, kuil ini akan menjadi kotor. Kalau putriku sampai melakukan hal memalukan ini, melakukan perbuatan tidak senonoh, aku akan buang dia ke sumur. Turuti aku, gadis tidak baik ini lebih bagus diusir dari desa sekarang juga. Salam nak kepala desa. Salam kepala desa. Gauri, solusinya pasti ada bila kau berpikir dengan kepala dingin. Masalahnya tentang pekerjaan dia. Kenapa bukan kau saja yang mengatur pekerjaannya? Kondisimu lebih baik dibandingkan dulu. Jangan khawatir. Dr. Gauri, apa ada masalah?
perhatianmu ke tempat lain? Maafkan aku, dokter. Sebenarnya, aku ingin bicara denganmu. Anandi, kenapa kau tidak bicara? Anandi? Anandi, apa yang terjadi padamu? Bicaralah, Anandi. Anandi? Nenek, Kau kenapa? Hah? Kenapa berdiri saja seperti patung? Apa yang terjadi padamu? tidak. Aku tidak bisa mengatakan tentang Hetsing dan membuat semuanya sedih. Tidak ada apa-apa, Nek. Hanya saja panasnya terik sekali. Aku tidak sadar ada di mana. Tanpa terasa, aku tidak sadar sudah ada di rumah. Ah, ya. Di luar memang panas sekali. Baiklah, katakan, bagaimana meetingmu dengan Pak Kolektor itu? Karena yang ku tahu, karena proyek itulah kau bertemu dengan dia, bukan? Ayah, anggap saja Pak Kolektor hampir saja terjebak dalam sebuah musibah. Saudara sifat sekar ini, dia tidak memberikan tender dengan jujur, tapi dia jual. Dia minta sogokan 10 juta rupiah. Ya, Pak Kolektor ini. Apa isi tas itu, Pak Kolektor? Kau bilang tidak ada apa-apa? Biar aku yang buka, aku periksa. Ini adalah siasat untuk menjebakku. Tapi ini siasat yang lemah dan gagal. Ada 3 sidik jari di sini. Ketiga sidik jari ini milik orang yang sama, yaitu milik Sabusi. Wah, wah. Pak Kolektor, kita ini orang yang jujur. Ya, bekerja dengan jujur adalah hal yang lain. Tapi tetap di tempat dengan memegang kejujuran, jarang bisa dilakukan orang lain. Yang kau katakan itu benar. Kolektor kita memang sangat pemberani. Iya. Bukan hanya pemberani, tapi sangat jujur. Pemikirannya juga sangat cerdas. Kalau sifat baiknya cuma satu, itu masih bisa kita mengerti. Dewa telah memberikan sifat baik melimpah. Orangnya tampan, tinggi, besar, seperti pemuda zaman sekarang. Apalagi dia terpelajar, masih muda dan memiliki jabatan tinggi sebagai kolektor. Bukankah kata orang sifat yang sempurna dalam bahasa Inggris handsome? Kau tahu, Nenek, kau bicara seperti apa? Bukankah ada iklan jodoh di surat kabar untuk para gadis dan pemuda bahwa kami sedang mencari seorang gadis yang layak untuk menjadi istri seorang pria yang tampan, sehat, berpendidikan, dan pemuda yang bekerja sebagai seorang pegawai? Nah, untuk mencari gadis bagi pemuda bernama Shiv tidak perlu membuat iklan segala. Pasti ada banyak gadis cantik yang mengejar dia agar menjadi suaminya. Tapi hanya satu yang beruntung mendapatkan Shiv pemberani ini. Aku berkata benar kan? Hah? Iya, dia pasti akan beruntung, Nek. Tapi, kenapa kita membicarakan pernikahan Pak Kolektor? Apa urusan kita dengan pernikahannya? Sekarang boleh kau tidak mengerti, nah. Tapi bila hubungan sehidup semati sudah terjalin, baru kutanya padamu. Kenapa kalian berdua tertawa seperti itu, ha? Aku bukan bicara seperti anak kecil, kan?
gadis beruntung itu pastilah Anandi. Dialah yang akan menjadi istrinya Shiv. Dia akan jadi istri yang sangat hebat. Gori, kau sudah pulang? Cepat mandi. Kita akan keluar sekarang. Kita nonton film yang bagus. Dan setelah itu makan malam yang enak. Berdua saja. Bagaimana? Bagaimana kau bisa bicara manis begini, Jagat? Hari ini kau tidak mau mengeluh bahwa tidak ada makanan di rumah dan aku buang-buang uang untuk shopping pakaian? Atau aku telah memisahkanmu dari desamu dan keluargamu? Kau tidak punya topik untuk berdebat denganku. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku tidak percaya hal ini. Perubahan pada perilakumu secara tiba-tiba. Alasannya adalah bahwa tindakan yang aku lakukan saat di rumah sakit tadi, setelah itu aku pasti akan marah. Tidak, Jagat. Aku tidak akan melupakan hal ini dengan mudah. Bagaimana kau berani datang ke sana dan bicara soal pemindahanku dengan Pak Administrasi? Itu pun setelah jelas-jelas aku katakan, aku tidak akan ikut denganmu ke Bangalore. Kenapa kau melakukan itu? Kenapa kau suka melakukan semua ini? Karena aku sudah lelah, Gori. Aku lelah berusaha dan mengejar karirku sekarang. Aku lelah tidak bekerja begini dan perasaan tidak aman yang kupunya. Kebencian keluargaku padaku. Keputusan yang kuambil karena merasa terpojokkan saat ini. Aku sudah lelah sekali. Menghina dirimu, merendahkanmu, bertengkar denganmu. Tapi sudah cukup. Aku tidak mau lagi. Dengan aku. Aku tidak bisa terus seperti ini. Kau berkata benar, Gori. Aku iri padamu dan kebahagiaan yang kau alami setiap hari. Aku tidak senang melihat keberhasilanmu. Kau sudah dapat pekerjaan di rumah sakit yang mewah. Bagaimana dengan aku? Aku tetap di sini saja, Gori. Aku tidak bisa menyelesaikan kuliahku karena tidak bekerja. Aku sangat frustasi. Dan itu sudah merampas seluruh kekuatanku untuk berpikir dengan akal sehat. Aku sebut diriku dokter. Tapi aku tidak bisa mengobati diriku sendiri. Kalau diri sendiri tidak bisa kuobati, bagaimana dengan orang lain? Jika aku diam di rumah seperti ini sendiri, aku merasa kesal pada diriku. Nafasku rasanya sesak sekali. Ini rasanya melenyapkan diri sendiri. Dan masalah ini selesai. Tidak, Jagat. Apa yang kau pikirkan? Kau jangan pernah berpikir seperti ini. Apapun yang terjadi, ada yang mendukungmu atau tidak, kau tidak boleh menyerah kalah. Tidak boleh. Kau adalah pemuda yang pemberani, Jagat. Dan Jagat, berapa orang punya keberanian seperti ini yang bisa memikirkan untuk memulai hidup baru tanpa ada bantuan? Aku akui agak sulit. Memang ada sedikit masalah. Tapi seiring dengan waktu, semua akan membaik. Apapun yang aku lakukan, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk kita berdua. Jagat, aku sedang membantumu untuk membiayai rumah ini, untuk belanja rumah ini. Jika kau yang bekerja, aku yang menganggur di rumah. Apakah kau harus berpikir seperti itu dan merasa frustasi? Tidak, Jagat. Kalau kita harus membagi kebahagiaan, kita juga harus membagi kesulitan kita. Jika ada masalah yang kita hadapi, kita harus saling membicarakan hal ini. Harus mengutarakan, tanpa saling merendahkan, dan tanpa saling menghina. Kita harus hidup bersama, bukan dengan menentang, tapi harus saling mendukung. Dengar satu hal, Jagat. Bagaimana kehidupan ini berjalan, cintaku padamu tidak akan berkurang. Aku akan selalu mencintaimu. Kau dengar tidak? Aku akan selalu mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Gori. Kau tahu apa tentang Anandi? Kau tidak tahu apa-apa. Gara-gara perilakunya buruk, suaminya meninggalkan dirinya. Satu kali, dia pernah kabur dengan pemuda yang lebih muda darinya.
Bagaimana pegawai pemerintah seperti ini bisa dipermainkan seperti itu? Itu diketahui dengan baik oleh gadis seperti Anandi. Bagaimana seseorang bisa bicara begitu kotor tentang anak wanita? Ucapan Sersing begitu kotor. Itu pun tentang Anandi. Kenapa dia begitu membenci Anandi? Apa permusuhan dia dengan Anandi? Apa aku harus bertanya pada Anandi ada masalah apa? Maksudku, pasti ada sesuatu. Pendapat Anandi tentang Sersing tidak salah. Tapi apa alasan Sersing mengatakan semua ini tentang Anandi?
tidur di sini? Kenapa tidak tidur di kamar saja? Aku sedang menunggumu. Entah kapan aku tertidur tadi. Nenek, memangnya aku tidak bisa bangun pagi untuk jalan pagi? Kenapa aku mengganggu tidur nenek hanya demi diriku sendiri? Nenek tidak mau membangunkanmu setiap hari. Hah? Kalau kau sudah biasa, maka tanggung jawabku sudah selesai. Aku mau berikan ini padamu. Karena itulah aku duduk di sini. Apa isinya? Ini dibelikan oleh Byron. Nenek bilang, kau mau jalan pagi-pagi. Jadi buru-buru dia membelikan ini. Ayo cepat dipakai. Nenek sepatunya bagus, tapi apa perlunya beli botol air, Nek? Nenek ingin menyuruhku jalan pagi atau jalan-jalan sepanjang hari? Tidak, bukan begitu. Kalau kau jalan pagi, maka kau akan jalan sedikit, duduk sebentar, lalu mengobrol dengan orang-orang. Hah? Jadi bukankah lebih bagus kalau kau punya handuk kecil dan botol air? Tapi Nenek, pagi-pagi begini aku ingin ngobrol dengan siapa? Kan sudah aku bilang, tidak ada orang di sana. Iya, tapi kan banyak orang yang olahraga juga di luar. Hah? Seluruh desa juga mengenalmu. Iya, pagi begini kan untuk olahraga. Kalau untuk mengobrol ada seharian penuh, Nek. Iya, nenek tahu. Siapa tahu pagi-pagi ada wajah orang baik yang akan kau lihat. Dan sepanjang hari akan membuatmu bahagia. Benar juga, pagi-pagi begini aku melihat wajah nenek. Dan tidak ada wajah yang lebih indah dari nenek, kan? Karena itu sepanjang hari aku akan gembira. Aku Tidak sayang bisa merayu nenek. nenek. Sana cepat pergi. Bersih-bersih. Aku pergi dulu ya, Nek. Halo Pak, selamat pagi. Katakan Pak, apa yang bisa kulakukan untuk Anda? Hei, kau tidak memberikan kesempatan bicara orang lain. Bosmu masih tidur atau sudah keluar? Kau siapa? Nenekmu. Oh, nenek ya. Salam nek. Bapak sudah keluar dari tadi. Memangnya ada perlu apa? Apa urusanmu? Kau jangan banyak bertanya, Binsing. Kalau begitu, berarti hari ini mereka akan bertemu di luar. Selamat pagi. Selamat pagi. Kau di sini pagi-pagi begini. Iya, aku sedang jalan pagi. Aku tidak tahu kau gemar jalan pagi. Baru saja aku mulai. Itu pun gara-gara dipaksa oleh nenek. Sepatu yang kau pakai itu baru ya? Botol air, handuk, semua sudah disiapkan dulu. Bagus. Lihat saja. Dalam sekejap wajahmu berseri-seri begitu. Sungguh, aku tidak bohong. Dengan jalan kaki, melakukan olahraga pagi, hati jadi senang. Dan itu terpancar di wajahnya. Wajahnya semakin cantik. Jadi jiwa dan raganya juga jadi sehat. Aku senang sekali meskipun atas permintaan nenek. Kau berusaha menjaga kebugaran tubuhmu. Sedikit olahraga bisa membuat orang jadi sehat. Orang tidak boleh sembarangan menjaga kesehatannya. Walaupun ada banyak masalah dalam hidup ini. Walau ada pasang surut dalam hidup ini. Apa yang ingin kau katakan? Pasang surut apa? Masalah apa? Aku cuma asal bicara saja. Kenapa? Kau pikir apa? Kau lanjutkan olahragamu. Kau masih mau lari 3 putaran lagi, kan? Pak, untung Anda datang, Pak. Aku mau beritahu hal yang penting kepadamu, Pak. Pasti ada hal penting. Kalau tidak pagi-pagi begini kau sudah siap? Itu pasti tidak mungkin. Maaf, tunggu Pak sebentar. Pak,
Aku telah melakukan kesalahan besar. Kenapa? Apa yang terjadi? Sebenarnya kejadiannya berbeda dari apa yang terjadi. Bimsing, aku tidak suka kau bicara berbelit-belit. Jangan main teka-teki. Yang ingin katakan kau katakan saja. Pak Gopal datang bawa formulir. Dan apa yang diceritakan tentang Keser Singh dan Anandi kepala desa itu. Kalau kau mendengarnya, kau pasti akan merasa heran, Pak. Oh iya, selama ini yang kita tahu bahwa Anandi itu adalah putrinya Bairon. Tetapi baru saja aku tahu dari sumber yang bisa dipercaya, Pak, bahwa Anandi itu bukan putrinya Bairon, tapi dia adalah menantu. Ya, itu pun yang ditinggalkan. Anaknya Bairon yang telah meninggalkan dia. Yang telah meninggalkan dia. Aku merasa setelah kematian suaminya, Anandi akan tinggal di rumah orang tuanya. Tapi dia malah di rumah mertuanya. Aku sudah bilang kan, Pak, kau pasti juga akan merasa heran seperti ini. Bimsing, sejak kapan kau suka menggosipkan orang? Tidak pantas kau bicara yang bukan-bukan tentang anak gadis dari keluarga baik-baik. Maaf, Pak. Tapi masih ada hal lain yang harus kau tahu. Oh iya, Pak, kau tahu Sersing, politisi itu, anaknya menghubungkan nama Anandi dengan anak buahnya. Dan itu menyebabkan seluruh desa mendengar kabar bahwa Anandi kabur dengan seorang pemuda. Dan Pak, bukan hanya itu. Untuk membuktikan kebenaran ucapannya, maka putranya Sersing itu berani melakukan penculikan kepada Anandi. Dan Pak, setelah drama besar-besaran itu terjadi, warga desa akhirnya mengakui bahwa Anandi tidak bersalah. Lalu apa yang terjadi, Pak? Anaknya Sersing masuk penjara. Jadi inilah alasan permusuhan Sersing dengan Anandi. Bimsing, orang-orang mau bilang apa? Mereka hanya perlu kesempatan untuk bicara. Kita tidak boleh menanggapi hal-hal seperti itu. Baik, Pak. Dan lain kali, jika ada yang bicara soal Anandi dan keluarganya, jangan hiraukan dan suruh mereka diam. Aku mengerti, Pak. Bagus. Bagaimana olahragamu? Benar, Nek. Tubuh menjadi segar kalau olahraga di pagi hari. Kau bertemu seseorang? Hah? Di luar sana? Anandi, kau sudah pulang olahraga? Bagaimana olahragamu? Bagus. Apa? Apa? Maaf Nyonya Anandi, ada surat untukmu. Ada apa? Surat dari siapa? Nenek, surat ini dari sekolah. Ini kabar baik bagi sekolah kami. Bukankah aku minta bantuan pemerintah untuk sekolah kami? Surat ini tentang hal itu. Sekarang mereka akan mengirimkan seseorang untuk menyelidiki hal ini. Dan setelah diselidiki, laporan apapun yang dibuat oleh mereka, kami akan mendapatkan bantuan dari mereka. Ini kabar yang sangat baik, Anandi. Ini yang kau inginkan, bukan? Bahwa ingin membawa nama sekolahmu setinggi langit. Kini kau akan dapat bantuan, maka impianmu akan terwujud. Iya, Nenek. Aku ingin segala kenyamanan yang dimiliki oleh sekolah di kota, dan aku ingin semua kenyamanan itu ada di sekolah kita. Tapi aku tidak mengerti satu hal, Nek. Baru saja aku kirim surat permohonan, lalu bagaimana hal ini bisa ditanggapi dengan secepatnya? Jangan-jangan ada campur tangan, Shiv. Katakan apa pendapatmu tentang sekolah kami? Fasilitas yang dibutuhkan untuk membangun sekolah yang baik. Itu yang kurang. Kau sudah kirim surat permohonan pada pemerintah untuk bantuan. Kita lihat saja hasilnya. Tapi itu akan membutuhkan waktu yang lama. Begini saja. Aku akan lihat apa yang bisa aku lakukan. Anandi, Shiv sendiri yang membantumu. Sekarang kau harus berterima kasih. Tidak boleh tidak sopan. Ya, Nenek, kau harus mengucapkan terima kasih. Dia sendiri kan? Ini berarti pemikiranku
Dan juga usahaku mulai ada hasilnya, tidak sia-sia. Ya Dewi, semuanya ada di tanganmu. Jaga semuanya. Apa ini? Bacalah. Bagus. Selamat ya. Tapi kenapa wajahmu kesal begitu? Kau tahu betul berapa waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan pemerintah. Dan hari itu kau yang mengatakan akan butuh waktu lama. Tapi permohonanku sudah diterima, tinggal melihat sekolahnya. Setelah itu aku akan mendapatkan izinku. Ini hal yang sangat membahagiakan. Bagi semua orang kan? Dan khususnya untukmu. Kau sendiri akan membanggakan dirimu. Dengan berpikir, bagaimana aku melakukan pekerjaan ini secepatnya dengan menggunakan kedudukanku. Dan Anandi yang bodoh ini tidak bisa mengerti bahwa ini bukan berhasil karena usahaku sendiri, tapi karena pengaruhmu. Pak Kolektor, walaupun aku dibesarkan di desa, aku tidak bisa bicara seperti gadis-gadis kota. Tapi aku punya akal sehat. Dan aku mengerti kau yang melakukan semua ini. Dan itu pun setelah dengan jelas aku katakan aku tidak butuh bantuanmu sama sekali. Tapi siapa yang memberimu hak untuk ikut campur dalam urusanku ini? Huh? Jangan-jangan kau merasa kasihan padaku setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Hetsing tentang diriku. Kau mendengar semua yang dikatakan oleh Cersei? Iya. Dan entah sejak kapan aku mendengarkan hal-hal seperti itu tentang diriku. Aku sudah terbiasa. Dan ya, dengan memarahi Hetsing tentang apa yang dikatakan oleh Hetsing tentang aku, untuk itu aku mengucapkan terima kasih banyak. Aku tidak membutuhkan simpatikmu sama sekali. Suamiku pergi meninggalkan aku bukan berarti aku lemah atau tidak berdaya. Atau tidak bisa melakukan sesuatu. Atau tidak bisa hidup sendiri. Jadi sekarang tolong dengarkan aku. Pak Kolektor yang terhormat, aku tidak perlu menyusahkan dirimu hanya karena diriku. Biarkan aku hidup cara aku menjalani hidup ini sekarang. Tolong. Aku tidak akan menerima tawaran ini. Aku akan menolaknya. Kau sudah mengatakan yang ingin kau katakan. Sekarang duduklah. Aku tidak kesini untuk duduk. Minum air dulu. Kata orang jangan minum air sambil berdiri. Penting sekali aku menghilangkan salah pahammu. Kau anggap apa? Aku melakukan semua ini karena kasihan padamu? Berbuat jasa besar untukmu? Tidak, Anandi. Kau sudah salah besar. Aku kolektor desa ini. Selain bertanggung jawab atas wilayah ini, ada banyak tanggung jawab pribadi. Kemajuan masyarakat. Dan untuk perkembangan sosial, penting agar para wanita itu berpendidikan. Aku melakukan hal ini demi semua itu. Bukan untuk merendahkanmu atau membanggakan diriku sendiri. Ini adalah bagian dari tugasmu. Jika kau tetap pada pendirianmu, dan aku tidak berbuat sesuatu dengan pikiran kau tidak akan senang, maka apa kau sadar berapa banyak wanita yang akan rugi? Egomu, apa yang kau suka dan tidak kau suka, keangkuhanmu, tidak boleh menghalangi pekerjaanmu. Dan aku katakan satu hal, untuk ke
depan, jika demi kemajuan desa ini aku harus memanfaatkan kedudukan dan kemampuanku, pasti akan kulakukan. Walau itu ada hubungannya dengan kepala desa ataupun tidak. Kau memberikan aku kesempatan untuk bicara. Untuk itu terima kasih. Sekarang kalau kau mau pergi, silakan. Maaf. Tanpa pikir panjang, tanpa pertimbangan, aku tidak boleh menyimpulkan hal ini. Kau tidak perlu minta maaf ataupun berterima kasih. Karena kau melakukan pekerjaanmu, dan kau melakukan pekerjaanku. Yang aku senang adalah bahwa tujuan kita sama. Artinya kemajuan untuk desa ini. Boleh ambil suratnya? Tentu, ini milikmu. Satu hal lagi. Apapun yang dikatakan oleh Sersing tidak berpengaruh bagiku. Jika kau ingat aku pernah bilang, aku tidak percaya pada kabar burung. Aku bisa tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku mempunyai pendapat sendiri. Tidak perlu didikte orang lain. Aku percaya pada kesan pertama. Dan pemikiranku tentangmu sejak awal adalah positif. Karena itu tidak ada masalah kasihan. Wanita pemberani dan tegar seperti dirimu tidak membutuhkan belas kasihan. Dan ya, semua ini ada pengaruhnya bagiku. Dan aku akan semakin menghormati dirimu. Akhirnya, aku di sini. Halo? Apa-apa sih di sini? Oh, maaf. Apakah Pak Steve ada di sini? Pak Kolektor, Ya, kolektor. Boleh aku bertemu dengannya? Maksudku, boleh aku bertemu dengan Steve? Nona, apa kau punya surat perjanjian? Surat perjanjiannya ada padaku. Hei, pemuda tampan! Oke. Tenang ya. Aku senang bertemu denganmu, Steve. Aku juga. Jadi, kau datang juga ya? Tentu saja. Aku sudah janji. Aku akan datang ke sini. Aku di sini. Bagus. Ayo kita masuk. Panas sekali. Benar-benar panas. Tapi aku tidak mengeluh. Kau tahu,
Aku sangat menikmati pesta pernikahan di Udaipur. Semuanya begitu hebat. Warna-warni, tarian, musik, dan tawa canda. Seru sekali. Melihat semua itu, aku merasa aku jadi ingin menikah. Kenapa kau tidak menikah saja? Jangan bilang kalau kau belum menemukan calonmu ya. Ada banyak, tapi tidak ada yang seperti dirimu. Kau ini sama sekali tidak berubah. Kau juga tidak berubah. Dan tidak akan berubah. Aku akan tetap seperti dulu. Jadi, apa lagi? Biar aku tebak. Orang yang suka shopping sepertimu pasti sudah membeli semua barang-barang di mall. Benar kan? Aku memang melihat kerajinan tangan dan perhiasan dari Udaipur. Tapi aku dan dia tidak punya waktu untuk shopping. Jadi aku mau ke sini dan aku agak terburu-buru sebenarnya. Jangan khawatir. Barang-barang antik yang tidak bisa kau dapatkan di sana pasti bisa kau dapatkan di tempat ini. Benarkah? Ya. Maksudmu makanan lokal Rajasthan? Hah? Apa? Makanan lokal Rajasthan? Kau? Maksudmu gadis yang hanya suka makan roti dan pasta? Sekarang kau makan makanan lokal? Jangan meledekku begitu. Sekarang tolong, kau atur makanan istimewa Rajasthan. Aku ingin makan nanti malam. Makanan lokal yang beraneka macam. Ada masalah. Masalah apa? Kau tahu asistenku, Bimsing? Dia sedang keluar kota karena ada urusan. Dan juru masakku juga libur karena ada pernikahan di keluarganya. Aku sendiri hidup dengan roti mentega dan juga bakmi. Apa? Pak Sivraj Sekar? Aku datang dari London untuk bertemu denganmu. Dan kau mau menyuguhkan roti mentega dan juga bakmi? Ya ampun, ini tidak seru sekali. Sudah, kau tenang saja. Aku akan atur semuanya. Ngomong-ngomong, aku sudah menyiapkan kamar di hotel. Kau istirahat saja di sana dulu, ya? Baiklah, tapi ingat, makanan Rajasthan yang istimewa dalam 8 atau 10 wadah kecil. Katori. Apa? Iya, dan juga manisan. Bagaimana kau bisa tahu semua ini? Maksudku, makanan Rajasthan, mangkuk yang banyak, manisan. Bagaimana kau tahu semua itu? Aku baru menghadiri pernikahan di Udaipur. Jadi, jangan menyajikan makanan yang sembarangan dan mengatakan itu makanan istimewa Rajasthan. Karena aku akan tahu. Percayalah, aku tidak akan melakukan itu. Sebentar ya. Kedar, Iya, Pak. bawa semua barang nona ini ke hotel. Aku sudah bicara dengan Bimsing. Baik, Pak. Baiklah. Sampai jumpa. Dah. Dari mana aku mau atur makanan Rajasthan istimewa untuk Aswin? Mau tanya siapa? Dan bisa dibeli di mana? Tidak. Dia mau makanan yang istimewa. Dan itu tidak akan didapatkan dimanapun. Silahkan dimakan. Baiklah. Nenek. Aku akui Dokter Gauri. Dia seorang dokter. Tapi dia belum menyelesaikan ujiannya. Sebenarnya ada masalah keluarga. Karena itu dia tidak bisa mengikuti ujiannya. Kalau tidak, dia pasti sudah lulus. Dari 6 bulan dia akan mengikuti ujian, Pak. Dia itu orang yang sangat pandai. Percayalah. Dokter Gauri, kau kan tahu. Bagi kita dasar kualifikasi untuk seorang dokter adalah MS. Tolong, Pak. Jagat adalah dokter yang pintar. Dia punya segala pengetahuan. Hanya saja tidak punya ijazah. Pak, coba kau temui dia dulu. Kau akan tahu kalau aku tidak salah. Aku tidak meragukan ucapanmu, Dokter Gauri, tapi... Tolong, Pak. Jagat sangat membutuhkan pekerjaan. Jadi tolong berikan dia kesempatan. Baiklah. Aku akan panggil dia untuk wawancara. Nanti kita lihat.